Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik pembangunan jalan tol yang gencar dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemanfaatan jalan tol hanya menguntungkan pengguna mobil saja. Di hadapan ratusan ibu-ibu di acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Caimin menegaskan pembangunan harus berlandaskan keadilan dan mendengarkan seluruh aspirasi rakyat. Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil. Kemarin saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Ya salahin diri becak. Maksudnya bukan situ. Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati sebagian orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat semuanya. Itu yang disebut keadilan, kesamarataan, kesetaraan, itu namanya. Caimin juga mengkritisi pajak yang dikeluarkan rakyat yang pemanfaatannya belum merata. Salah satunya adalah peruntukan pembangunan infrastruktur transportasi publik. Lantas benarkah pembangunan jalan tol hanya untuk masyarakat ekonomi atas? Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Kritikan pedas nih dari Caimin, katanya pembangunan jalan tol tidak bisa dirasakan oleh tukang becak, gitu ya. Betul, padahal dia udah bayar pajak katanya. Sudah bayar pajak, tidak berkeadilan. Tapi gini Vi, tukang becak itu makan sayur nggak? Kan biasanya pengantaran sayur itu kan dari kota ke kota lewat jalan tol gitu kan. Kemudian banyak hal lah mungkin ya. Mungkin nggak makan sayur Rati. Jadi karena tolnya mahal, jadi di biaya distribusi itu digantikan ke harga sayurnya begitu. Iya, tapi kan tol itu kan bisa. Tapi kita yang berdebat Rati. Karena sumber di studio. Saya sampai lupa memperkenalkan. Sudah ada Bang Said Didu, juru bicara Timnas Amin, dan juga Bang Viva Yoga, juru bicara TKI Prabowo Gibran. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kenapa Caimin ini mengomentari mengenai jalan tol ini nggak bisa dirasakan oleh tukang becak? Ini pedas loh Pak Said Didu. Pedas di tengah-tengah. Mungkin Caimin sebenarnya sudah lama merasakan itu, cuma baru ada kesempatan mengungkapkan sekarang. Mumpung oposisi nih. Ya. jadi ya biasa-biasa saja. Nah, baru jadi mungkin kayak buka puasa itu. Udah lama ditahan, sekarang keluar gitu kan kira-kira. Nah begini, perlu kita pahami bahwa jalan tol itu menurut undang-undang ya adalah jalan alternatif berbayar. Ya. Apa maksudnya? Pemerintah hanya membolehkan ada investasi jalan tol kalau sudah ada jalan biasa dari satu titik ke titik lain yang akan jalan tol yang kualitasnya sama dengan jalan tol. Itu pemahamannya. Jadi adalah sangat salah kalau pemerintah memperhatikan jalan tol untuk membangun jalan tol. Semata gitu ya. Bukan semata, memang bukan tugasnya. Tugas pemerintah adalah membangun jalan biasa. Apabila jalan biasa sudah ada, maka dan bagus kualitas jalan tol, maka investor ditawarkan mau nggak membangun jalan Jadi tol. pilihan saja jalan alternatif. Alternatif saja. Jalan alternatif berbayar. Jadi, nah, yang problem sekarang adalah seakan-akan jalan tol itu adalah tugas pemerintah. Nah, sehingga ditugaskanlah BUMN untuk membangun jalan tol dan hasilnya bangkrut karena memang nggak layak. Ya. Nah, jadi jalan tol itu hanya boleh dibangun apabila sudah jalan biasa dan layak secara ekonomi dibangun. Nah, sehingga itulah terlihat jalan tol lintas Sumatera dan Jawa itu direncanakan pada saat Pak Harto loh. Ya. Tahun 96. Junior saya Bung Viva mengikuti. Wah ini nggak enak nih. Kalau udah dibilang junior saya itu udah nggak enak. Bukan, tapi senior dalam saya. Oh senior ya? senior dalam jadi dia teman diskusi, junior dalam diskusi. Agak paham itu. Nah, sehingga itu sudah dirancang semua sampai lintas Sumatera sampai Blueprintnya itu udah ada? sudah. Oke. Dan itu kenapa tidak dibangun? Karena
Satu, belum ada jalan bagus di lintas itu dan belum layak secara ekonomi. Ya. Tahu-tahu datang Pak Jokowi Ya. mengabaikan dua syarat tersebut. Oke. Mengabaikan dua syarat tersebut, yaitu syarat bahwa harus sudah ada jalan bagus biasa dan kelayakan. Oke. Akhirnya dampaknya sekarang Hanya dirasakan oleh pihak hanya tertentu. dirasakan pihak tertentu dan tidak menurunkan biaya logistik. Oh, Tidak menurunkan biaya logistik karena kalau kita sekarang pakai Google Map, hanya kita diarahkan ke kedua jalan tuh. Jalan sempit atau jalan tol. Iya, jalan sempit, jalan tol. Jalan utama justru tidak ada di Dan situ. nggak ada di situ, karena yang jalan yang paling pendek adalah jalan kecil. tapi kan tetap ada interkoneksi akhirnya Pak pada ujungnya. Begini. Memudahkan distribusi juga. Itu saya katakan, saya ulangi lagi, tidak boleh pemerintah membangun jalan tol Oke. kalau tidak ada yang bisa. Saya kasih contoh, Jalan Jagorawi, jalan tol pertama, itu ada dua jalan yang bagus sekali saat itu, yaitu yang lewat Parung dan lewat Cibinong ke Bogor, Jalan Ya. Raya Bogor itu Jalan ya? Raya Bogor. Nah, setelah itu baru ditawarkan Dibangun. jalan tol, Ya. gitu loh, karena Oke. sudah ada dua Baik. jalan titik. Oke. Baik. Pak Yoga, Bang Yoga, Bang Viva Yoga. Ya memang jadi perdebatan yang menarik soal jalan tol dengan berbeda perspektif. Saya membaca Eisenhower ketika dia membangun jalan tol freeway ya 45.000 kilometer dengan pendekatan untuk menggairahkan masyarakat pasca Perang Dunia Kedua dengan pendekatan non-ekonomi. Nah, yang kedua sekarang masalahnya ada beberapa jalan milik nasional, kewenangan provinsi, kabupaten kota, sampai jalan desa. Jadi perdebatan soal ekonomi sampai sekarang pun juga masih sangat menarik. Masih debatable. Jadi perspektif dari pemerintah adalah untuk menurunkan biaya logistik, interkoneksi, dan akan menumbuhkan kota-kota baru, pusat-pusat sentra Perekonomian baru. perdagangan, Ya. membangun perekonomian kecil menengah, mungkin juga nanti bisa besar, yang berbicara dalam skala yang eskalatif gitu. Tidak bisa serta-merta sebulan 2 bulan hal itu akan bisa berjalan. Ya. Dan beberapa pandangan dari masyarakat pengguna jalan tol itu mereka lebih dimudahkan sebagaimana dari fungsi pemerintah untuk public services, pelayanan masyarakat adalah mempermudah soal transportasi. Oke. Oleh karena itu, perspektifnya adalah ini semuanya diarahkan untuk membangun kinerja pemerintah dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal transportasi, serta dalam perspektif ekonomi akan bisa menumbuhkan ya sentra-sentra ekonomi yang akan berkembang secara eskalatif gitu. Nah, oleh karena itu dulu perdebatan ketika prestasi zaman sebelum Pak SBY dan zaman Pak Jokowi kan udah selesai karena berbeda data ternyata. Data BPS dan data BPUR ternyata berbeda, Bang. Padahal itu sama-sama pemerintah. Tapi yang terpenting sekarang ini adalah perspektif jalan tol ini adalah untuk memberikan layanan publik dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada efek Gitu. dominonya, multiplier Ya, efeknya. ada efek domino ekonomi yang bisa menjadi dampak positif dalam rangka untuk added Tapi tadi ada value. dua yang dilupakan saat pembangunan jalan tol. Satu, saat jalan lainnya, jalan biasa atau jalan utama ini harusnya dibaguskan dulu, baru nanti ada pilihan jalur alternatif, jalur Ya, tol. beberapa daerah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten itu ada beberapa daerah yang dibangun rusak. Nah, mungkin dalam kerangka untuk lebih memudahkan dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi ya melalui jalan tol. Dan tapi tidak diabaikan jalan utamanya? Oh tidak, termasuk juga jalan desa. Jalan desa itu yang tidak banyak diungkap sekitar berapa itu yang mungkin nggak sudah akan menjadi dibangun soal oleh seperti saat Pak ini, Bang Viva Presiden Yoga dan Jokowi. juga Pak Said Didu dengan Caimin mengatakan seperti itu. Andai kan jalan utamanya juga diperbaiki atau mungkin dipercantik lah begitu,
ya mungkin tukang becak bisa lewat jalan utama, gitu, nggak bisa lewat jalan tol. Kita lanjutkan diskusi kita, usai jeda pada berikut, kami akan kembali. Ya, Pak Said tadi dikatakan oleh Bang Viva sebenarnya juga jalan-jalan biasa, jalan utama ini sudah dibenarin rusak lagi, akhirnya dibangunlah jalan tol untuk mempermudah interkoneksi antar kota. Masa nggak boleh bangun jalan tol gitu? Iya. Tim Amin itu tidak anti jalan tol. Oh. Yang dipersoalkan itu adalah karena misinya dia adalah keadilan dan pemerataan. Jadi dia tetap ke sana ujungnya. Apakah jalan tol itu membawa keadilan? Jadi saya pikir komentarnya Caimin mengarah ke sana. Tapi kan tukang beca juga nggak mungkin masuk jalan Ya tol. itu kan bukan berarti pengertiannya langsung Kiasan begitu. saja gitu. Itu kiasan. Oke. Nah, saya tadi katakan, memang ini kesalahan persepsi dan kesalahan pemerintah menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab jalan tol. Sehingga orang membandingkan jalan tol dengan jalan biasa. Nah, padahal yang bertanggung jawab jalan tol itu swasta. Dan data menunjukkan 34% jalan biasa itu rusak. 34% jalan Jadi biasa dipastikan rusak. nanti Amin kalau memang terpilih tidak akan itu membangun jalan tol, jalan 500 biasa. sampai 500 butuh dana 500 sampai 700 triliun untuk memperbaiki jalan biasa Yang ini. 34 itu tadi. Ya 34%. Nah, tapi kan tidak ada kaitannya dengan jalan tol sebenarnya. Jadi kesalahan pemerintah sekarang menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab jalan tol. Kan tidak ada kaitan antara pembangunan jalan tol dengan perbaikan jalan biasa. Karena anggarannya beda. Ya kan? Tapi salahnya pemerintah menganggap terus itu pembangunannya. Nah, sekarang begini. Jadi yang mau diubah itu adalah bahwa jalan tol ini menyebabkan keadilan, dan tadi berbasis pada memang ada jalan biasa bagus dan layak secara ekonomi. Dan yang paling menarik adalah, mohon maaf, jalan tol ini menjadi sumber bisnis para pebisnis lahan. Ini yang harus dihentikan. Saya kasih contoh, ada jalan tol dari sekitar Jakarta ke Tangerang yang sementara mau dibangun. Tahu nggak, seluruh tanah sudah dibebaskan oleh developer itu, baru mau jalan tol. Kan ini nggak boleh. Jadi maksudnya terjadi nanti akumulasi aset, jalan dan lahan oleh kelompok tertentu. Ini bahaya sekali. Nah, itulah kenapa idenya kalau jalan tol itu sudah ada jalan biasa dan layak, maka idenya masyarakat yang punya tanah sekitar jalan tol itu menjadi pemilik saham jalan tol, bukan sebagai penjual tanah. Itu sebenarnya. Jadi jangan dikatakan Pak Anies anti jalan tol, bukan. Pak Anies tidak mengizinkan jalan tol itu memeras rakyat. Jadi jalan tol itu nanti punya rakyat gitu karena saham-saham tersebut harus menjadi milik rakyat, bukan memeras rakyat dalam hal pembelian tanahnya dan pembayaran tolnya. Bang Viva, mindsetnya saat ini oleh Pak Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo kan, sebagaimana memang dalam visi misinya. Apakah ini sudah cukup berkeadilan sebagaimana yang tadi ditemukan oleh Bang Said Didu? Jadi idenya kan sama. Jadi Bang Said Didu ini tidak anti jalan tol kan? Nah, itu prinsip sebenarnya ya kan? Tapi berkeadilan itu loh. Soal adil itu adalah menjaga hak dan menjaga hak dan memberikan haknya itu kepada yang berhak gitu. Jalan tol itu berbayar. Jadi ada dalam tanda petik diskriminasi harga karena fasilitas. Yang tidak berbayar tidak boleh masuk. Tapi nanti orientasinya kalau seluruh proses ini sudah berjalan, kapan nanti mau tidak berbayar lagi, 20 tahunkah atau berapa tahun itu tergantung pada kontrak. Nah, memberikan hak kepada yang punya hak itu juga salah satu konsep keadilan. Misalnya, kalau tukang becak ke jalan tol, nggak ada gunanya juga. Sama juga kita memberikan pupuk subsidi kepada petani, bukan kepada kaum buruh. Itu kan menjaga hak dalam rangka untuk menerima hak yang berhak gitu loh. Ya kan? Tepat sasaran, jadi gitu maksudnya. salah satu konsep keadilan itu tepat sasaran, tepat guna, dan bukan saja soal konsep sama rata yang berkeadilan. Ada banyak teori yang menyatakan tentang konsep keadilan. Tapi pembangunan jalan tol sudah 3 hal tadi terpenuhi. Salah satunya adalah memberikan kepada yang berhak gitu loh. Nah, memang dalam
membangun jalan tol itu kan banyak perspektif. Ya. Perspektif ekonomi, perspektif politik, termasuk perspektif tanah gitu. Jadi ini semuanya harus dilandasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kemudian ada diskriminasi, kemudian eksploitasi terhadap pemilik lahan-lahan yang tidak mengerti tentang hukum, Hanya dijual, kemudian hanya dibeli diintervensi. saja. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada akumulasi modal. Jadi semuanya harus dilibatkan, misalnya dengan mengundang BUMD yang ikut terlibat dalam proses yang dilalui jalan tol. Dan banyak variasi, banyak cara, banyak model, banyak gaya yang kira-kira pembangunan itu harus berkeadilan dan mensejahterakan kepada masyarakat. Saya mengutip saja mungkin pernyataan Bang Viva Yoga Pak Said Didu tadi dikatakan ini kan melalui peraturan perundang-undangan gitu ya. Dan itu kan ada juga di pembahasannya di DPR. Nah, Partai Caimin kan ada di DPR juga ya. Pertanyaan kan begitu Pak Said. Iya, iya. Ya, kalau itu seharusnya bisa disampaikan dong di DPR pada saat itu. ya kalau Ya makanya kan tidak anti jalan tol. enggak Cuman perlu diperbaiki. Perlu melanjutkan dan menyempurnakan. Gitu ya, Bang ya? Bukan perubahan dong jadinya. begini. Menyempurnakan itu bagian dari perubahan. Perubahan. Oke. Jadi saya tidak perlu menguraikan lagi. Ini jubir Anda gitu. Ya. Bagian-bagian. Nah, saya begini. Jadi saya ingin menyampaikan ke masyarakat, kapan si jalan tol itu dibangun? Ya. Ya. Satu syaratnya adalah bahwa sudah ada jalan Biasa. Bebas. Bebas. yang sekualitas sama dengan jalan tol. Betul. Melalui titik itu. Artinya Yang kedua, 34% itu udah beres semua tuh berarti. saya kasih contoh, umpamanya jalan Makassar Parepare, ada jalan sekualitas jalan tol di sana. Nah, sudah bisa bangun jalan tol itu. Tapi kapan dibangun jalan tol? Kalau sudah ada jalan biasa Yang bagus. itunya sudah. Satu, sudah padat. Dan dilakukan studi, kepadatan ini tidak bisa lagi kalau bukan tanpa jalan tol. Ya, Ya. alternatif tadi. Ya. Yang kedua, distudilah berapa kemampuan masyarakat membangun Baik. jalan tol, bayar tarif tol, Ya. membayar tarif tol tidak membebani ekonomi rakyat. Itu di-studi dulu. itu. Kadang-kadang tarif Di studi tolnya dulu. justru tidak bisa. Nah, setelah itu distudi lagi, apakah menyebabkan biaya logistik turun? Oke. Nah, setelah itu baru dilelang. Oke. Dilelang, yang dilelang itu begini, dilelang berapa tarif termurah dan berapa waktu konsesi terpendek. Itu yang menang. Nah, sekarang semua ini diabaikan. Semua ini diabaikan sehingga dampaknya BUMN bangkrut karena ditugasi rugi, kemudian konfirmasi kembali. biaya logistik tidak turun. Tapi tadi ada efek domino, perekonomian masyarakat sekitar. Nah, perekonomian kan itu lebih parah lagi kalau dibahas. Warung-warung di sepanjang jalan Pantura mati semua. Oke. Bukan bertambah. Jalan yang pada Cipularang Ya. itu kan mati semua juga di ini. Oke. Jadi hati-hati membahas dampak ini. Oke. Gitu. Bang Viva singkat Viva dari sih. Anda men-counter atau menjawab. Ya, banyak perspektif soal jalan tol itu. Jadi kalau dalam ada sintesa antitesa, ada Bang Said Didu itu antitesa gitu ya kan. Tapi cobalah datang ke beberapa wilayah yang sudah dibangun jalan tolnya. Baik. Itu masyarakat juga merasa senang bahwa kebutuhan terhadap jangkauan waktu, kemudian kemudahan dalam transportasi dan beberapa perdebatan soal biaya logistik itu juga menjadikan mereka merasa kontra ya, bahwa Bang Viva, ya? kinerja dari pemerintah itu sudah cukup baik. Oke, Dan artinya pro kontra. hal itu juga dibuktikan dari beberapa hasil lembaga survei soal kinerja pemerintah. Ya. Approval rate, Kalau ya. kemudian jalan tol itu dianggap menghambat terhadap kinerja, ya tidak akan bisa Baik. kinerja pemerintah itu lebih dari 70% sampai Baik, sekarang itu, oke, ya kan? oke. Kan gitu. Iya, baik. Kalau perspektif teori ekonomi, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan UMKM itu juga ada perdebatan yang kira-kira bisa menimbulkan tergantung wacana baru. dari mana gitu loh. melihatnya Jadi kayak gitu ya. sebetulnya trigger untuk menuju ke hari Jumat debat cawapres nanti yang akan berlangsung begitu ya. Terima kasih kepada Terima Caimin yang kasih. sudah bersuara seperti itu sehingga kita bisa berkomunikasi Tapi terima dengan kasih Said juga Didu dan juga Viva Pak Yoga Said Maulid Didu Panji. dan juga Bang Viva Terima sudah kasih, hadir pada Bapak. pagi hari ini. Sehat selalu.